Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Setiani, Vinolarida Safitri, dan Isma Yuniasari akan mempresentasikan PPT kelompok kami dengan judul Positivisme, Filsafat Berbasis Pengetahuan Ilmiah. Positivisme, filsafat berbasis pengetahuan ilmiah. Pertama, pengertian positivisme. Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat modern. Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada sesuatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang menempatkan pengetahuan yang benar jika didasarkan pada pengalaman aktual fisikal. Jadi, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi dan ilmu gaib. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia dan dikatakan merupakan satu-satunya formasi sosial yang benar-benar bisa dipercaya kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Menurut positivisme, tugas filsafat adalah memberi penjelasan logis terhadap pemikiran. Oleh karena itu, filsafat bukanlah teori, filsafat adalah aktivitas. Alasan yang digunakan oleh positivisme dalam membatasi tugas filsafat karena filsafat bukanlah ilmu. Perkembangan cabang filsafat ini ada 3 tahap. Yang pertama, bidang yang dianggap paling penting dalam cabang filsafat ini adalah sosiologi. Beberapa perhatian lainnya diberikan kepada teori yang dinyatakan oleh Comte dan berhubungan dengan logika yang disampaikan oleh Mill. Beberapa tokoh yang terkenal mengenai pendapat ini adalah Auguste Comte, Elitre, Pilafite, Spencer, dan C.S. Mill. Yang kedua, cabang filsafat ini pada tahapan kedua dinamakan empiriopositivisme. Perkembangan pada tahap ini terjadi pada tahun 1870 sampai 1890-an, di mana terpaut dengan Avenarius dan Mach. Kedua tokoh tersebut menyatakan tentang pengetahuan yang bersifat formal berkaitan dengan objek yang nyata, dan ini dianggap masuk dalam tahapan cabang filsafat ini. Menurut Machisme, segala persoalan yang dikaitkan dengan penafsiran sudut pandang psikologisme dan yang ekstrem. Yang ketiga, kita telah sampai pada pembahasan perkembangan yang terakhir, di mana ini akan berhubungan dengan lingkaran Wina. Terdapat sejumlah tokoh terkenal seperti Oneurat, Carnap, Frank, Schlick, dan lain sebagainya. 2. Sejarah positivisme. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan natural laws. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul abad ke-19 dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy. Positivisme merupakan peruncingan tren pemikiran sejarah barat modern yang telah mulai menyingsing sejak ambruknya tatanan dunia
abad pertengahan melalui rasionalisme dan empirisme. Dalam positivisme, kedudukan pengetahuan diganti metodologi, dan satu-satunya metodologi yang berkembang secara meyakinkan sejak Renaissance dan sumber pada masa Aufklärung adalah metodologi ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu, positivisme menempatkan metodologi ilmu alam pada ruang yang dulunya menjadi wilayah refleksi epistemologi, yaitu pengetahuan manusia tentang kenyataan. 3. Zaman perkembangan pemikiran manusia. Titik tolak ajaran Comte yang terkenal adalah tanggapan atas perkembangan manusia, baik perorangan maupun umat manusia secara keseluruhan melalui 3 zaman. Menurutnya, yang pertama zaman teologis. Pada zaman teologis, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kekuasaan adikodrati yang memiliki rasio dan kehendak seperti manusia. Tetapi orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk insani biasa. Zaman teologis ini dapat dibagi lagi menjadi 3 periode. Ketiga periode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, animisme, yang kedua, politeisme, dan yang ketiga, monoteisme. Yang kedua adalah zaman metafisika. Pada zaman ini, kuasa-kuasa adikodrati diganti dengan konsep-konsep yang abstrak, seperti misalnya kodrat dan penyebab. Metafisika pada zaman ini dijunjung tinggi. Yang ketiga, zaman positif. Zaman ini dianggap Comte zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Karena pada zaman ini tidak ada lagi usaha manusia untuk mencari penyebab-penyebab yang terdapat di belakang fakta-fakta. Manusia kini telah membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang disajikannya atas dasar observasi dan dengan menggunakan rasionya. Manusia berusaha menetapkan hubungan-hubungan persamaan dan urutan yang terdapat fakta-fakta. Tokoh dan metode yang digunakan. Perjalanan intelektual Auguste Comte. Auguste Comte yang lahir pada 19 Januari di Montpellier, Prancis bagian selatan tahun 1798 dan meninggal dunia di kota Paris pada 5 September 1857. Ayah Comte seorang beragama Katolik yang soleh dan termasuk kaum royalis yang menentang revolusi. Pada usia 14 tahun, Comte menyatakan diri bahwa secara alamiah ia berhenti percaya pada Tuhan dan ia menjadi diri seorang republikan. Comte menggeluti bidang politeknik sejak tahun 1814 sampai 1816 di kota Paris dan menjadi sekretaris Saint-Simon pada tahun 1817. Tujuan politeknik tempat Comte belajar adalah untuk mendidik calon insinyur militer. Akan tetapi, lantas politeknik itu beralih fungsi menjadi sekolah biasa. Pembelajarannya di politeknik sebagai modal awal bagi Comte untuk menciptakan suatu masyarakat modern yang dipimpin oleh kelompok kaum elit baru. Sewaktu politeknik itu dikuasai oleh kaum royalis, Comte diusir dari sekolah itu. Motifnya jelas karena antara Comte dan kaum royalis memiliki ideologi dan keyakinan yang berbeda, sehingga membuat Comte diusir dari politeknik itu. Justru karena pengusirannya, Comte tidak patah semangat untuk memodernkan masyarakat yang masih bersifat tradisionalis. Adapun gagasan Comte, positivisme, banyak berperan dalam membentuk dunia ilmiah. Comte yang terpengaruhi oleh pandangan empirisme, lalu menolak unsur-unsur psikologis dan metafisis, memasuki wilayah pengetahuan. Ahyar Yusuf Lubis 2016. Comte positivisme mencoba untuk membebaskan klaim-klaim metafisik dari ilmu pengetahuan. Comte melihat fakta berbeda dengan nilai fakta
dapat dipisahkan dari nilai-nilai positivisme. Ia hanya menerima pengetahuan faktual, fakta positif, yaitu fakta yang terlepas dari kesadaran individu. Menurut Comte, tahap perkembangan pemikiran manusia berlangsung dalam 3 tahap atau 3 zaman, yaitu teologis, zaman metafisis, dan zaman ilmiah atau zaman positif yang nanti akan dijelaskan lebih detail di bawah. Perkembangan demikian itu berlaku 60 baik bagi perkembangan pemikiran perorangan maupun perkembangan pemikiran seluruh masyarakat. Harun Hadiwijoyo 2016. Auguste Comte adalah tokoh aliran filsafat positivisme. Pendapat aliran ini adalah indera amatlah penting dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Karena kekurangan indrawi yang dapat dikoreksi dengan eksperimen, paham positivisme muncul karena beberapa sebab yang melatar belakangi diantaranya 1. Ketidakpuasan terhadap dominasi positivisme, terutama terhadap latar belakangnya naturalistik dan deterministik. 2. Reaksi terhadap kepercayaan akan ada yang disebut sebagai kemajuan progres abad ke-19. 3. Timbul reaksi terhadap pengertian mengenai perkembangan yang telah menjadi mitos yang mencakup segala-galanya. Metode positivisme Auguste Comte dalam penggolongan ilmu pengetahuan yang didasarkan atas gejala-gejala yang paling sederhana, umum atau abstrak menuju ke tingkat gejala-gejala yang semakin jelas, khusus dan konkret yang dihadapi oleh masing-masing ilmu. Comte menggunakan metode pengamatan, percobaan, dan perbandingan, kecuali dalam menghadapi fisika sosial yang tahap perkembangannya belum mencapai filsafat positif. Comte menambahkan metode sejarah. Metode-metode ini diterapkan dalam ilmu perbintangan, astronomi, ilmu alam fisika, ilmu kimia chemistry, ilmu hayat biologi, fisika sosial sosiologi, ilmu pasti matematika. Sekian presentasi dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.